negeri, jiwa raga kami. Bung, selamat bertemu kembali dan saya merasa tidak perlu membahas apa maknanya bagimu negeri, jiwa raga kami. Yang sudah-sudah kita sudah membahas dan ini menggambarkan kita punya pengabdian kepada negeri kita. Nah, sekarang kita ingin bicara, Bung. Ini boleh kita sebut dari awal. Seperti kita nonton film, kita sudah tahu judulnya. Kali ini judulnya Anas Turun Gunung. Oke. Anas turun gunung. Kelihatannya, Bung, kalau Anas yang turun gunung, ini kelihatannya lebih sejati. Lebih menggambarkan suatu suasana turun gunung yang berlaku, yang terjadi, yang telah menjadi tradisi di dunia persilatan. Ketika seorang pendekar, biasanya pendekar muda, pendekar yang baru mematangkan jurus-jurusnya, baru mematangkan tenaga dalamnya. Itu turun gunung. Turun gunung tidak seperti orang lain, Bung. Orang lain itu ada masalah-masalah sedikit turun gunung. Ada sebutan turun gunung, tapi tidak melakukan apa-apa. Kalau di dunia persilatan turun gunung itu ingin menegakkan keadilan. Dan keadilan yang ditegakkan itu diwarnai suatu rasa dendam. Karena persoalan-persoalan masa lalu yang ruwet dan turun gunung menegakkan keadilan. Biasanya memakai topi, Bung, topi gede untuk nutup wajahnya. Lalu tasnya itu kain disampirkan ke punggung dan berjalan menunduk wajahnya, tidak boleh ketahuan oleh siapapun. Dia merahasiakan dirinya, mencari musuh yang dulu membuat kecelakaan, membuat bencana bagi keluarganya, dan sejenis itu. Mungkin membunuh gurunya, membunuh sahabat, dan hal-hal yang serupa. Jadi turun gunung membawa misi menegakkan keadilan, akan tetapi dibalut oleh rasa dendam. Ya, film-film Cina seperti itu, Bu. Tapi mengasihkan. Nah, Anas turun gunung sekali lagi tidak sama dengan orang-orang lain yang selama ini juga menyebut dirinya turun gunung. Anas sendiri tidak menyebut begitu. Anas hanya selesai dari penjara Sukamiskin, tapi mengirim suatu sinyal yang bau-baunya seperti ancaman, Bung. Tunggu beta balik. Tunggu beta balik. Kita di media membicarakannya dan agak hiruk pikuk. Suasana begitu hiruk pikuk. Media bertanya-tanya, ini ibarat geledek menyambar-nyambar ketika mendung hitam tebal, geledeknya keras. Nah, kita tinggal menunggu apakah geledek yang keras ini akan menghasilkan hujan yang sangat deras, hujan yang deras sekali dan menyiram bumi berlebih-lebihan. Air menggenang di sana sini, tapi tidak menimbulkan banjir. Itu zaman dahulu, Bung. Nah, apa hujan yang bakal terjadi? Hujan seperti apa? Hujan gerimis, rintik-rintik, atau hujan lebat? Ya, kita tidak tahu, tapi melihat gejala yang sudah begitu keras, suara-suara begitu keras, begitu banyak yang mau dituntut, begitu banyak unsur-unsur yang harus dibuka.
dibuka karena ada hal-hal yang disembunyikan, Bung. Ada hal-hal yang disembunyikan atau yang tersembunyi dan Anas tidak rela. Kalau persoalan hidup, persoalan partai, persoalan politik, bahkan juga persoalan hukum, kok ada yang tersembunyi. Persoalan hukum tidaklah transparan. Siapa melakukan apa, mendapat hukuman berapa lama dan sebagainya. Yang sudah dihukum, yang kesalahannya sudah diungkap. Ada satu bagian yang membuatnya mengganjal mengapa semua dihukum, tapi tidak semua dalam arti sebenarnya karena ada orang yang masih dilindungi, ada orang yang masih tersembunyi dan aman seaman-amannya. Ini Bung kira-kira salah satu dari unsur-unsur ketidakadilan yang membuat Bung Anas Urbaningrum turun gunung disambut oleh terutama Pak Gede Pasek. Itu tampaknya seperti bukan tampaknya, ya memang kenyataannya memang menunjukkan itu kesetiaan Bung seorang teman. Ya agak heran kita di dunia politik ada kesetiaan semacam itu. Apakah ini kesetiaan yang bisa dikapitalisasi untuk membangun kekuatan melalui suatu partai baru atau aliansi apalah yang bakal kelihatan mentereng di masa depan sesudah semua masalah dibikin beres kembali, beres-res, keadilan tegak, kemanusiaan terjaga dengan baik. Kalimat Anas. Saya mohon maaf kalau ada orang yang berharap Anas mati busuk sebagai bangkai busuk, sebagai bangkai sosial. Nyatanya tidak. Ini Bung, orang pada mempertanyakan lah ini maksudnya apa? Ya bagi saya itu kelihatannya itu ancaman betul. Itu menuding kau punya agenda busuk, kau memiliki cita-cita menghancurkanku, tapi kenyataannya aku tak hancur. Waktu yang begitu lama di penjara tak membuat aku busuk. Waktu yang begitu lama di penjara tak membuat aku lenyap. Nyatanya aku masih ada. Aku eksis. Nah, ini ancaman ini agak sedikit sombong. Ya tapi ya enggak apa-apa. Orang boleh sombong pada saat ketika kesombongan harus diungkapkan. Kadang-kadang Bung, kesombongan itu sodakoh. Sodakoh Anda tahu ya, yang nggak tahu sodakoh itu sedekah. Sombong itu sedekah bagi orang yang sombong. Saya kira Bung Anas paham dalil itu, sangat tahu. Nah, kita menunggu, sekali lagi kita menunggu hujannya rintik-rintik dan akan lenyap begitu saja atau hujan deras. Yang membuat kita merasa, Bung, ada sesuatu yang berubah dalam percaturan politik, dalam percaturan hukum dan demokrasi. Maunya kita begitu. Begitu apa? Begitu ketika suatu masalah terjadi, ya ada yang dihukum, maka hukumlah semuanya. Itu kan satu perubahan yang bagus, Bung. Ini bukan hanya dambaan agar terjadi perubahan macam itu di suatu partai. Tidak, di semua partai. Di semua partai mesti tegaknya keadilan seperti itu
dan di masyarakat yang jauh lebih luas, jauh lebih banyak orangnya daripada di dunia partai. Nah, di dunia politik dan di masyarakat kita mestinya, Bung, keadilan dijaga, dirawat. Semua orang mendapatkan keadilan secara idealistik. Siapa salah dihukum, siapa salah dihukum. Siapa yang tidak salah ya jangan dihukum. Nah ini keadilan, Bung. Keadilan. Ini perkara yang di negeri kita ini agak ruwet. Di negeri kita ini agak ruwet. Tegaknya keadilan ini bagian dari agenda besar Republik Indonesia. Bukan sekedar agendanya Bung Anas. Bung Anas itu ingin menegakkan keadilan itu untuk kasusnya sendiri. Untuk urusannya dengan masa lalu. Untuk urusannya dia agak privat ini. Tapi bolehlah yang privat itu ditegakkan satu persatu. Ya kan ada kan pasangannya Bung Anas itu. Tidak dipasangkan tetapi otomatis menjadi sejenis pasangan yang menuntut keadilan. Yaitu Bung Antasari. Wah, beliau diperlakukan demikian rupa itu. Ada fitnah, beliau membunuh, katanya dituduh membunuh. Dan sejenisnya itu, Bung. Dan sejenisnya. Itu terjadinya di masa lalu. Dan mereka sudah kembali. Ya kita ini betul, masyarakat menanti betul tegaknya keadilan, bahwa tegaknya keadilan itu ada pihak yang merasa terinjak jempol kakinya, dan terinjak itu bukan sekedar terinjak oleh kaki Bung Anas dan Bung Antasari, itu terinjak oleh kaki kerbau. Kayak apa, Bung? Jempol kaki Anda diinjak kerbau apa enggak bonyok, berdarah, kukunya lepas dan membusuk. Ya, kalau itu yang terjadi maka serius, Bung. Ya serius bagi orang per orang, bagi Republik ada sesuatu yang telah kita menangkan bersama. Jadi kalahnya seseorang membuat kita Republik menang. Siapakah yang menang ini nanti, apakah Bung Anas dan Bung Antasari atau lawannya, itu terserah, kita tidak tahu, kita tidak bisa menghukumi. Tapi kalau mereka yang merasa diperlakukan tidak adil itulah yang menang, maka Republik Indonesia yang menang. Kemenangan dua tokoh itu menjadi kemenangan Republik Indonesia. Nah, bagaimana, Bung? Ini semuanya diorganisir, ini semuanya diwujudkan dalam momentum pendek. Dalam momentum pendeknya Bung Anas turun gunung. Weh, hati-hati, Bung. Pendekar muda itu sudah tahu ukuran tentang lawannya. Betul itu. Lawannya kekuatannya ini. Barisannya sekian orang. Kekuatan jurus-jurusnya ini. Tapi itu semuanya sudah dipelajari. Dan selama tokoh yang turun gunung ini mematangkan diri, urusannya juga mematangkan jurus-jurusnya, mematangkan tenaga dalamnya, mematangkan jurus yang tak terduga oleh musuh. Dan mereka dalam film, dan mereka menang. Ini etik kemanusiaan, etik perjuangan yang dilemahkan, tiba-tiba menjadi makin kuat dan mengalahkan. Dalam semua kisah turun gunung, dalam silat-silat Cina, yang menang ialah yang turun gunung itu, yang menang ialah tokoh yang mematangkan silatnya, yang prihatin, mengendapkan dendam, mengendapkan kemarahan untuk diungkapkan tanpa kemarahan, diungkapkan secara rasional, diungkapkan dengan jurus-jurus yang terang benderang, bahkan barangkali sambil
sambil serang menyerang itu tokoh muda itu tersenyum. Mungkin ketawa, kalau karakternya agak ugal-ugalan dia ketawa. Dan mungkin ngejek juga, Bung. Loh, katanya kau hebat, dulu kau membunuh guruku dengan jurus ini. Mana jurusmu? Lah ini jurusmu gampang ku hindari. Aku tangkis sedikit begitu. Mana jurusmu? Itu, Bung, kalau seorang lawan sudah mengidentifikasi kekuatan lawannya, maka dia itu sudah pada tataran orang matang. Itu sudah tergolong pendekar. Yang matang itu sudah bisa menjadi pengganti suhunya. Nah, ini di dunia silat. Di dunia politik bagaimanapun serupa dunia dendam di dunia politik. Orang turun gunung karena urusan-urusan politik itu serupa Bung. Watak licik, masih bisa. Tapi kita perhatikan, yang balas dendam janganlah membalas dengan licik. Kelicikan masa lalu jangan diperpanjang menjadi kelicikan hari ini. Apa maksudnya? Apa gunanya? Apa yang mau dituju? Yang mau dituju ingin membuat dunia ini tidak lagi penuh kelicikan. Orang yang membalas dendam dengan sikap kesatria. Kesatria itu untuk menghindari dunia ini dari kebusukan, menghindari dunia ini dari tingkah laku tidak terpuji, dan sang pendekar muda mengalahkan lawannya atau lawan-lawannya dengan suasana bersih, dengan terang benderang, tidak sekedar seperti orang dalam film, tapi orang pertempuran dalam dunia nyata untuk membuat dunia ini bersih, untuk membuat dunia ini penuh dengan aturan yang dihormati dan tidak ada keculasan. Tidak ada, Bung. Anas turun gunung. Oh, sama dengan Fusen, sama dengan David Chiang, sama dengan Tilung, dan sejumlah tokoh. Barangkali dalam film yang sudah lama, film zaman bahla, Five Heroes. Anas ini kan tidak sendiri, Bung. Barangkali dia lebih dari sekedar Five Heroes, mungkin 500 Heroes. Karena di belakangnya itu, Bung, ada barisan HMI. HMI menggemakan suara mereka. Menggema seperti membelah langit. Dan HMI teriak, selamat datang. Saya minta maaf kalau ada orang yang mengharap saya membusuk sebagai bangkai sosial, sebagai bangkai jasmania, ancur-ancuran. Tidak, kenyataannya tidak begitu. Itulah, Bung. Pertarungan, Bung. Itu bukan hanya teks, berhadapan dengan teks, bukan hanya lirik, berhadapan dengan lirik. Ini jurus, Bung, ini jurus. Sambungan dari tunggu beta balik. Itu juga jurus, Bung, jurus mengerikan. Di pihak lawan berkata, ya enggak apa-apa, kita tidak takut. Ya tidak takut, tapi barangkali gemetar. Oh, kami tidak takut, kami siap. Barangkali siap kecemasan. Barangkali kita tidak tahu juga, kita tidak tahu. Tapi begitulah, Bung, lakon Anas turun gunung. Kita tunggu tanggal mainnya. Terima kasih, Bung, Anda mendengarkan suara saya. Suara hati, suara yang memihak pada kebenaran, yang memiliki cita-cita agung menegakkan keadilan. Terima kasih. Salam, Bung. Salam.